ya kegiatan student mobility sendiri ya telah dilaksanakan ya sejak 2016 dan alhamdulillah berkelanjutan secara terus-menerus. Lalu kemudian terakhir ketika pandemi berlangsung, ketika pandemi terjadi, maka dilaksanakan secara online 2 tahun 2020 dan 2021. Lalu sejak 2022 alhamdulillah dilaksanakan secara tatap muka dan juga ada metode hybrid. Ya, untuk itu saya mengundang Pak Reflianto. Mudah-mudahan Pak Reflianto berkenan untuk memberikan testimoni atau memberikan pengantar singkat bagaimana apa yang telah dilaksanakan semasa beliau mengikuti student mobility yang dilaksanakan bersama-sama dengan kita semua pada tahun yang lalu. Silakan Pak Reflianto. Baik, terima kasih Prof. Mohon maaf dulu karena di laptop memang lagi kendala dengan kamera. Tidak kamera nggak Silakan, bisa saya silakan, aktifkan. silakan, silakan. Eh, saya Reflianto dari Universitas Sumatera Barat. Kemarin tahun 2002 ikut student mobility itu di tahun 2023 sama Prof. Ismail. Itu banyak sekali yang kami dapatkan ya, terutama sekali pengalaman ya, pengalaman student mobility ke beberapa kampus, juga membangun kerjasama waktu itu juga, termasuk implementasi agreement juga saya siapkan waktu itu dari kampus, sehingga setidaknya untuk mencapai IKU ya itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali, ditambah juga dengan membawa presentasi beberapa eh, mahasiswa ya waktu itu online saja dengan membawakan makalah mereka. Termasuk kita sebagai dosen ya memaparkan makalah di International Conference melalui student mobility ini. Jadi pada dasarnya kegiatan ini sangat baik sekali, Prof. Ya, saya sangat mendukung sekali itu. Tahun kemarin ini saya kenapa tidak bisa masuk? Karena alhamdulillah saya sudah di Universitas Negeri Padang sekarang, Prof. Jadi tahun 2024 ini karena lulus P3K, saya sekarang di Universitas Negeri Padang. Tapi sebelumnya di Universitas Sumatera Barat itu sudah membawa kerjasama ini dan waktu itu juga sudah menyiapkan kerjasamanya dengan SEAM juga, dengan beberapa kampus juga, yang terutama sekali implementasi agreement saya siapkan waktu berangkat itu, sehingga dapat dengan Fatoni University, dengan beberapa universitas di Malaysia juga, itu uh, kontribusi yang dapat diberikan ke kampus waktu kami ikut student mobility itu. Jadi student mobility menambah pengalaman, juga menambah kerjasama dengan mitra, banyak mitra baik di luar negeri dan dalam negeri. Jadi terima kasih banyak Prof waktu itu telah ikut bergabung menjadi memberikan kesempatan kepada kami ikut bergabung bersama SEAM untuk mengikuti student mobility waktu itu, Prof. Jadi kontribusinya sangat besar sekali. Itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reflianto. Alhamdulillah sekarang Pak Reflianto bergerak dari Universitas Sumatera Barat ke Universitas Negeri Padang dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Reflianto tadi, ketika beliau berada di Universitas Sumatera Barat tahun lalu, maka kemudian tidak hanya terkait dengan presentasi dosen, juga presentasi siswa dan bahkan juga bisa memenuhi dengan IKU. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya pada tahun-tahun mendatang, insya Allah Pak Reflianto bersama mahasiswa juga tetap bersedia bergabung kembali untuk pelaksanaan student mobility kita untuk tahun 2025. Dan insya Allah untuk student mobility tahun yang akan datang itu akan dilaksanakan di bulan Oktober ya tahun 2025 dengan tanggal sebentar saya cek. Nah, itu akan berlangsung insya Allah 24 Oktober sampai tanggal 2 November. Dengan salah satu agendanya, tanggal 28 itu seminar bersama, terutama Bapak Ibu kalau ada yang dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia, itu sangat memungkinkan sekali kita jalin kerjasama. Dan kemudian 27-nya sendiri akan ada pengabdian masyarakat bersama-sama dengan kita semua, ditambah dengan
ada satu rutinitas yang memang menjadi agenda bersama, yaitu ICCA, International Conference on Interdisciplinary in Education in Southeast Asia. Itu yang kegiatan rutinnya. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu boleh mempersiapkan sejak sekarang bersama-sama dengan dosen dan mahasiswa, kita bisa mengikuti kegiatan ini bersama-sama. Bapak Ibu boleh bertanya dengan raise hand ya, supaya nanti host membuka mic-nya, atau kemudian Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Ada dari Bapak Ketua Stai Al-Ghazali Sopeng. Ya, insya Allah untuk rekamannya kami akan kirimkan kepada ke grup dan juga ke Bapak Ketua Stai Al-Ghazali Sopeng supaya bisa disosialisasikan. Dan ketika Pak Dr. Reflianto tadi di masa itu masih di Universitas Sumatera Barat, tahun lalu Alhamdulillah ada dua mahasiswa dari Sopeng, yaitu Universitas Lama Poleonro, bergabung dalam Student Mobility, dan keduanya Alhamdulillah sebagai bentuk kolaboratif research bersama-sama dengan mereka bisa terbit di Scopus, artikelnya bisa terbit di Scopus. Saya tidak bermaksud untuk mendewa-dewakan Scopus, tetapi ini menjadi tanda bahwa ketika kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama, maka mereka juga bisa mencapai apa yang menjadi target dari kegiatan publikasi. Saya undang Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada komentar, ya, ada yang bertanya kepada saya, apakah student mobility ini hanya terbuka untuk dosen? Nah, jawaban saya adalah tidak. Ini boleh untuk mahasiswa, boleh untuk dosen, boleh untuk tenaga kependidikan. Namanya saja student mobility, peserta utamanya adalah mahasiswa, namun kemudian dosen didampingi oleh eh, mahasiswa didampingi oleh dosen, dan dosen juga menjadi keynote speaker, ya, lalu kemudian juga mahasiswa kita melakukan presentasi. Ini yang menjadi bahagian ataupun menjadi proses kegiatan kita ketika kegiatan student mobility. Selanjutnya Bapak Ibu di chatbox, di situ ada presensi. Silahkan Bapak Ibu jika berkenan untuk mendapatkan informasi berikutnya terkait dengan persiapan kegiatan-kegiatan kita, dan ini insya Allah masih akan selama setahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat dan biiznillah bisa mengikuti kegiatan ini pada tahun mendatang. Yang paling pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah paspor. Oleh karenanya adalah, jikalau di antara kita masih ada yang belum punya paspor, maka sejak sekarang perlu menyiapkan paspor. Yang kedua, setelah ada paspor, maka perlu diperhatikan apakah melalui travel atau melalui aplikasi yang Bapak Ibu biasa gunakan. Ada yang menggunakan tiket.com, ada yang menggunakan Nusatrip, ada yang menggunakan Traveloka, atau apapun aplikasi yang Bapak Ibu sukai atau gunakan, maka beli tiketnya 24 Oktober dari tempat Bapak Ibu ke Kuala Lumpur, lalu insya Allah kita pulang dari Kuala Lumpur tanggal 2 ke kota masing-masing. Jadi tiketnya lebih cepat, lebih baik dibeli, itu akan semakin murah. Itu yang menjadi catatan saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, sehingga kemudian kita boleh bersama-sama menyiapkan kegiatan ini, diinisiasi bersama SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, bersama dengan Yayasan Tumbuh untuk sebagai persiapan awal. Namun kemudian jikalau Bapak Ibu ada yang berkenan dan mengizinkan kami untuk mencantumkan logo Bapak Ibu sebagai mitra kegiatan, tentu akan sangat senang sekali kami mendapatkan itu, dan saya catatkan ya WA saya di kolom chat box. Silahkan kami dikonfirmasi. Ya, tentu akan sangat senang sekali jikalau kemudian Bapak Ibu boleh. Izin, Prof. Bisa, Prof. Silakan, silakan Pak Sirajudin. Ya, Prof. Oke, jadi
luar biasa memang ya, ide-ide cemerlang Pak Prof ini di mana-mana selalu up to date kegiatan-kegiatannya dan sangat mendukung akreditasi kita di masing-masing kampus. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah memang tidak jauh lebih bagus ketika ada biaya yang dikumpulkan supaya tidak menjadi repot peserta setiap mau menginap, bayar sendiri dan sebagainya, supaya ada nilai yang bisa dipersiapkan, bagus juga begitu. Misalkan ada yang uruskan, ada yang ini supaya peserta tidak direpotkan lagi untuk bayar sendiri, cari time sendiri. Apakah Ya, tidak lebih bagus kalau misalkan ada ya, yang setuju. di Ya, ya. setuju Pak Sira. Jadi biasanya pengalaman kami setiap kampus dikoordinir masing-masing oleh kampusnya. Jadi contoh ketika 2 tahun lalu dari Perbankan Syariah UIN Alauddin, Ketua Prodinya Ibu Dr. Isma mengikuti kegiatan, itu kemudian sejak awal mengkoordinir mahasiswanya sehingga kemudian bisa di situ. Jadi soal persiapan contoh paspor itu berapa? 275 apa 300.000. Lalu kemudian tiket, hotel itu kira-kira 100 ringgit. Berarti kalau kursnya 3.500 berarti 350.000. Jadi memang nanti inilah menjadi tujuan kita untuk berkomunikasi sejak awal supaya kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Serajuddin bahwa ada nilai atau ada angka yang memang disiapkan oleh masing-masing peserta itu sudah sejak awal. Kalau ini kemudian kita boleh siapkan 1 tahun sebelumnya, maka tentu ini akan lebih ringan dan akan lebih terencana, lebih terprogram. Dan ketika Bapak Ibu melaksanakan rapat kerja di akhir tahun, atau ada juga kampus-kampus tertentu melaksanakan rapat kerja di awal tahun, maka ini sudah diprogramkan. Itulah kenapa kemudian saya dan Pak Andi Inamul Hasan mengundang Bapak Ibu untuk melaksanakan fokus group discussion kita pada malam hari ini sekaitan dengan persiapan sejak awal. Oleh karenanya tentu nanti juga saya dan Pak Maman dan bersama-sama dan kita akan menyusun tadi panduan-panduan selengkapnya, panduan yang ada baru panduan awal ya nanti saya kirim di kolom chat ya. Ini ada sebentar. Ada panduan awal yang merupakan panduan yang Bapak Ibu bisa baca, namun ini tentu masih merupakan panduan yang eh, awal sekali karena disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan ini, maka saya berusaha untuk membuat dalam narasinya sehingga kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya lebih lengkap. Ya, saya kirim di kolom chat box. Ya, Bapak Ibu di kolom chat box itu selain nomor WA saya juga sudah ada eh, informasi terkait dengan student mobility, ada informasi terkait mengenal student mobility bersama dengan SEAM, maka kemudian Bapak Ibu bisa membacanya pelan-pelan. Lalu kemudian kalau ada di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung di grup, ya boleh langsung chat saya ataupun kemudian saya akan kirim linknya, link grup di chat box ya supaya kemudian Bapak Ibu bisa segera bergabung dan kita mendiskusikan ya terkait dengan kegiatan kita ini di grup. Namun Pak Andi Inamul Hasan bersama-sama dengan saya mengundang kita semua malam hari ini untuk FGD dalam kaitan paling tidak sudah bisa mengenal informasi kegiatan ini, mempersiapkan sejak awal dan ketika kita semua sudah mempersiapkan sejak awal, maka kemudian ini tentu saja bisa di apa namanya sudah bisa dipersiapkan ya, lebih awal, terprogram lebih awal sehingga
termasuk terkait dengan pendanaan yang memang dibutuhkan, itu juga sudah disiapkan sejak awal. Itu menjawab ataupun merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Sirajudin, dan termasuk tentu Pak Sirajudin perlu untuk berdiskusi ya dengan diantaranya Ibu Isma, ya Ibu Isma Ketua Prodi Perbankan Syariah di satu fakultas dengan Pak Sirajudin, sehingga bisa melihat ya ataupun bisa memprogramkan sejak awal terkait dengan itu. Dan di ya itu Bapak Ibu di kolom chatbox sudah ada link untuk grup bergabung kalau ada diskusi-diskusi yang terkait dengan kebutuhan program kita ini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, ya silakan. Izin Prof. Silakan Pak Refli, silakan. Ya, ini mumpung lagi kita dari awal ya merencanakan Prof. Usulannya baiknya kita itu juga menyiapkan draft kerjasama MOU ya antar perguruan tinggi yang ikut nantinya gitu. Jadi selain kita juga melakukan kerjasama di luar negeri, di tim kelompok kita di Student Mobility ini dengan SEAM itu kita juga membuat kerjasama antar perguruan tinggi di dalam negeri sekaligus juga. Jadi kegiatan itu memberikan manfaat yang lebih besar lagi, Prof. Juga masing-masing perguruan tinggi, saran saya juga menyiapkan implementasi agreement yang diperlukan juga nantinya ketika kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan yang akan dilakukan di student mobility. Jadi tentunya kami ingin tahu juga program-programnya lebih awal gitu, Prof. Sehingga untuk persiapan dari kampus-kampus kami nanti juga bisa mempersiapkan kira-kira apa yang bisa kami lakukan dalam implementasi agreement itu. Atau MOU kalau bisa juga kalau butuh waktu lama gitu, Prof. Itu usulannya, Prof. Bagaimana, Prof? Terima kasih. Oke, Pak Refli, saya setuju sekali. Nanti tentu karena ini perlu berproses, paling tidak aktivitas kita malam hari ini adalah saling kenal mengenal, sehingga kemudian saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Refli bahwa melalui kegiatan student mobility ini tidak hanya antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri, tapi perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi peserta program. Dan alhamdulillah kalau kita lihat pada malam hari ini ada dari eh, Universitas Negeri Padang, ada dari STAI Langkat, ada dari STAI Al Ghazali Sopeng, lalu ada dari Yayasan Tumbuh di Jakarta, maka ini menunjukkan bahwa ini sudah bisa menjadi kerjasama nasional. Dan ini tentu akan sangat bagus prospeknya. Maka kemudian saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Refli. Insya Allah mohon izin Pak Refli saya menambahkan ke grup, dan nanti juga Pak Refli boleh sejak awal bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain menyiapkan menyiapkan eh, termasuk malam hari ini ya kegiatan kita FGD ini sudah bisa disebut bahagian dari implementasi kerjasama kita, dan Pak Maman, Pak Andi Inamul Hasan sudah menyiapkan itu daftar presensi, maka silahkan mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengisinya, sehingga kegiatan diskusi kita malam hari ini yang topik utamanya ataupun tema utamanya adalah sejatinya mengenalkan kegiatan student mobility, dan kita sudah format dengan judul Student Mobility and Academic Partnership in Southeast Asia. Ini yang menjadi topik kita, dan dengan demikian mudah-mudahan sudah boleh menjadi bahagian dari implementasi kita. Ya, terima kasih Pak Refli. Mohon selalu dukungannya, dan insya Allah mari kita siapkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan tambahan, ada yang menambahkan, bertanya, konfirmasi dan sebagainya. Ya, sekali lagi di kolom chat sudah ada grup. Jikalau Izin Bapak Ibu Prof, berkenan untuk bergabung, silakan. Silakan Bapak Ibu. izin Prof. Ini Silakan. dari STAI JM Langkat Prof. Ini ingin merespon. Silakan dilanjut. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Prof, dari nama saya Ahmad Fuadi dari STAI Jamiyah Mahmudiyah Langkat Sumatera Utara. Jadi terkait dengan kegiatan FGD pada malam hari ini, kalau saya melihatnya ini sangat positif dan sangat luar biasa sekali untuk dilaksanakan secara kolaborasi, mengingat ketika kita mau melaksanakan kegiatan yang sifatnya mau ke luar negeri ini kan banyak butuh koordinasi ke sana kemari gitu kan, Prof. Jadi di waktu yang lalu kita juga dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya mau keluar negeri ini banyak proses dan banyak hal-hal yang kita lakukan dan butuh banyak koordinasi. Seperti yang disampaikan Pak Reflianto tadi, memang sebaiknya segala sesuatu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakannya nanti, kalau nggak salah saya tadi saya sudah mencatat di bulan Oktober sampai bulan November tadi kalau nggak salah kegiatan student mobility ini akan dilaksanakan pada tahun 2025. Memang alangkah baiknya segala kegiatan ataupun rundown acara yang akan dilaksanakan di 3 negara itu dibuat secara baik, kegiatan-kegiatannya apa saja, baik itu kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan ataupun dosen. Eh, Kemudian tadi juga ada tawaran dari Pak Reflianto untuk menyiapkan dalam bentuk MOU atau MOA, karena kita tahu bahwa setiap perguruan tinggi yang ada di luar negeri, kalau nggak salah saya, Prof, selalu eh, dalam melakukan kegiatan kerjasama itu nggak bisa dadakan. Ketika kita datang langsung mereka respon begitu, Prof. Jadi perlu adanya koordinasi ataupun apa namanya penyampaian terlebih dahulu dari mungkin dari organisasi student mobility ini menyampaikan dari beberapa negara yang akan kita kunjungi nantinya. Ketika kita nanti akan mau melaksanakan kegiatan MOU itu sudah akan bisa diterima begitu, Prof. Karena beberapa waktu yang lalu kami ke Thailand dan ke Malaysia hanya berkunjung, tapi mereka masih sedikit enggan untuk melaksanakan MOU karena sifatnya dadakan. Tetapi kalau kegiatan student mobility ini bisa memfasilitasi sebelumnya, udah berkoordinasi dengan mereka, dan kita akan laksanakan selama kurang lebih setahun yang akan datang, ini mungkin kegiatannya sudah terencana dan matang. Nah, mungkin ini masukan atau respon yang bisa saya sampaikan. Dan kami dari STAI Jamiyah Mahmudiyah Langkat turut mensupport dan kalau bisa berkoordinasi dan bisa berkolaborasi dalam kegiatan ini, kami amat sangat senang dan ini bisa kami sampaikan kepada pihak pimpinan kampus untuk ikut kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh student mobility ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Langkat. Alhamdulillah ini kita ada perguruan tinggi yang bergabung dari Sulawesi Selatan, dari Padang, dari Sopeng, lalu dari Bima. Alhamdulillah, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Langkat Sumatera Utara bahwa untuk MOU dan MOA ini tidak bisa tiba-tiba. Alhamdulillah SEAM Southeast Asia Academic Mobility telah melaksanakan student mobility ini sejak 2016 dan di antara warga kita sudah ada yang MOU dan MOA dan juga kita perlu siapkan memang untuk setahun yang akan datang bagi perguruan tinggi yang baru bergabung boleh diawali dengan LOI Letter of Intent dan juga bisa dipenuhi dengan dalam bentuk daftar hadir ya, dan berita acara. Jadi itu biasanya pengalaman kami Bapak ketika melaksanakan kegiatan. Yang kedua karena tadi ada yang chat berapa kira-kira biayanya. Ya, nanti Ibu Rina boleh diskusi langsung dengan beberapa kawan-kawan yang sudah sering mengikuti. Ada dari tadi Pak Reflianto, lalu kemudian ada dari Pak Ketua Pak Irwan Supriyadin Stit Bima, dan alhamdulillah lagi-lagi biasanya untuk supaya memudahkan biasanya dikoordinir masing-masing oleh perguruan tinggi.
Dan dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sejatinya kebersamaan kita di dalam SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, ini adalah persahabatan, persaudaraan jangka panjang. Melalui budi baik STAI Al-Furqan Makassar, Pasca Sarjana STAI Al-Furqan, mereka memberikan dukungan beasiswa kepada alumni-alumni dari jurusan PAI yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi. Dan hari Sabtu kemarin, baik dari STAI DDI Maros maupun STIT Sunan Giri Bima, ini yang angkatan pertama yang direkomendasikan sudah mengikuti wisuda. Dan tentu kita tidak perlu menunggu perguruan tinggi kita sebesar UI, UGM, ITB untuk mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi sesama kita. Alhamdulillah, yang kecil-kecil ini kalau saling bekerja sama, insya Allah akan bisa dilakukan. Ya, dan tadi sebagai contoh dari Bima mengirim ke Makassar, lalu kemudian dari Maros mengirim ke Makassar, ini adalah bentuk kerjasama kita. Maka memenuhi harapan dari Pak Reflianto tentu saja bahwa insya Allah mulai saat ini dan seterusnya kita akan jalin persaudaraan, persahabatan, saling bantu-membantu, dan kita semua terutama yang Islam sangat hafal sekali ayatnya, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita ini saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bergotong royong ya dalam hal kebaikan, termasuk dalam hal akreditasi, pemenuhan apa namanya, indikator kinerja utama ataupun itu, dan disesuaikan dengan kondisinya. Artinya bahwa kalau tahun ini bisa ikut, alhamdulillah, tahun depan bisa ikut, tapi kalaupun belum, saya kira komunikasi kita ini tetap dipertahankan, dan juga kita bisa membuat apa yang kita boleh lakukan. Ya, jadi tahun lalu Pak Ketua State Sunan Giri Bima bersama-sama dan saya itu kemudian melakukan perjalanan ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam rangka mempersiapkan Student Mobility 2023 yang lalu. Dan Alhamdulillah 2023 berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah juga 2024 baru saja selesai. Dan mudah-mudahan insya Allah jadwalnya saya sudah ketik kembali di kolom chatbox, insya Allah 24 Oktober sampai 2 November 2025. Soal biayanya disesuaikan dengan letak geografis kita masing-masing. Jadi kalau dari Bima biasanya harus naik bis dulu ke Mataram, dari Mataram kemudian naik pesawat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur balik lagi ke Mataram, dari Mataram naik bis ke Bima. Nah, tentu ini biayanya akan berbeda dengan Pak Reflianto dari Padang ke Kuala Lumpur, lalu kemudian berkegiatan, setelah selesai dari Kuala Lumpur kembali ke Padang. Itu sebagai contoh Bu Rina, nanti soal biaya kita boleh diskusikan kembali, tetapi pada prinsipnya tidak ada keuangan yang distorkan ke kami selaku panitia pelaksana, tetapi kemudian masing-masing kampus silahkan mengkoordinir untuk kondisi keuangannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada komentar, masih ada pertanyaan dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ketua STIT Sunan Giri Bima turut bergabung. Mungkin kita boleh mendengarkan ya sepatah kata dari beliau. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan bisa bertemu lagi walaupun lewat Zoom, Prof. Sudah 1 tahun lebih ini. 1 tahun ya, iya. Alhamdulillah. Cuman memang kita belum berkesempatan lagi untuk bertemu langsung secara fisik. Mungkin nanti kita agendakan untuk. Saya masih masih punya janji sama Prof ini untuk jalan-jalan ke Bima, tapi nanti Insya Allah, kita mudah-mudahan segera bisa. ya Ya. kita agendakan nanti, Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. Ismail tadi, kita Alhamdulillah State Sunan Giri Bima sudah 2 tahun mengikuti kegiatan Student Mobility ini. Cuman yang 2024 ini kita terpaksa harus tidak ikut karena persiapan untuk reakreditasi Prodi PAI yang ada di State. Dan Alhamdulillah memang kerjasama yang kita bangun ini ya difasilitasi oleh Stay Al Furqan dan kampus itu juga yang kemudian menjadi tujuan
4 orang mahasiswa kami yang tahun 2022, yang tahun 2023 kemarin masih ada 4 orang nih Prof yang sedang studi gelombang kedua. Kalau gelombang yang pertama, alhamdulillah kemarin sudah diwisuda dan nanti di gelombang kedua ini insya Allah mungkin tahun depan. Jadi kita bersyukur melalui SEAM ini juga kita mendapatkan banyak kolega, membangun jaringan, dan ini semua cikal bakalnya ada dari student mobility. Kita bisa KKN kolaborasi dengan Stai Dede Maros kemarin, alhamdulillah itu bagian dari poin-poin borang yang bisa kita isi. Begitu juga dengan seminar-seminar nasional, seminar internasional yang selama ini digagas oleh SYAM, alhamdulillah. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil kesempatan kita bersama-sama untuk saling membesarkan, karena saya pikir Prof Ismail ini orang yang luar biasa, bisa menghubungkan banyak apa namanya banyak jejaring kampus dari Sabang sampai Merauke ini. Tidak hanya di kegiatan-kegiatan student mobility ini aja, tapi dalam pengembangan jurnal pun kita alhamdulillah sudah mendapatkan banyak jaring dari kolega-kolega Prof Ismail. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan hambatan. Nanti di 2025 State Sunan Giri Bima insya Allah juga akan mengirim delegasi untuk mengikuti kegiatan student mobility ini. Barangkali itu saja dari saya, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah senang sekali mendengarkan bahwa angkatan pertama dari State Sunan Giri Bima sudah selesai dan alhamdulillah masih ada. Saya pikir tadi hanya satu angkatan, ternyata masih ada angkatan kedua dan Bapak Ibu ini sepenuhnya SPP-nya itu gratis ya. Jadi digratiskan oleh Pak Sarjana Stay Al Furqan. Yang kedua Bahkan tadi asramanya gratis, Prof. ya, asrama juga. Ya, alhamdulillah. Asramanya Berarti Bapak gratis. Ibu ya tidak hanya SPP tapi juga asrama disiapkan dan State Sunan Giri Bima mengirimkan alumni terbaiknya dan alhamdulillah sudah diwisuda angkatan pertama. Angkatan kedua juga insya Allah mudah-mudahan menyusul. Melalui kebersamaan dengan State Sunan Giri Bima juga kita melaksanakan KKN terpadu dan juga karena di State Sunan Giri Bima salah satu keunggulannya adalah kewirausahaan, ada percetakan, ada industri kreatif. Alhamdulillah ini boleh saling belajar ya dengan perguruan tinggi yang lain. Sudah sampai ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Jadi sederhananya sebenarnya Bapak Ibu pertemanan, persaudaraan, persahabatan kita melalui jejaring ini ya ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk saling bantu membantu dan 2 Ramadan terakhir bersama-sama dengan State Sunan Giri Bima kita melaksanakan upgrading ya jurnal dan sampai sekarang kita terus belajar bersama melakukan itu. Jadi saya mengundang untuk kita semua berkenan untuk melalui platform yang ada ini diantaranya terkait student mobility kita bisa belajar bersama, berdaya bersama sehingga kemudian kita bisa maju bersama-sama. Dan juga sekaitan dengan pertanyaan soal dana, ya lagi-lagi soal dana itu sepenuhnya kita kelola masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kemudian persoalan dana yang menjadi kendala kerjasama kita. Kalaulah belum bisa tatap muka, ya belum bisa sepenuhnya eh, dilaksanakan dengan face to face, boleh dilaksanakan dengan online. Ya, kalau kemudian sebagiannya boleh tatap muka, sebagiannya online yang kita kenal dengan istilah hybrid itu juga boleh dilakukan ya seperti yang dilakukan oleh Pak Reflianto bersama tim di tahun yang lalu. Jadi sederhananya saya ingin mengajak kita tetap optimis ya buat apa yang boleh, apa yang dapat kita lakukan bersama-sama sehingga tadi harapan kita bahwa kita ini mau maju bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, ini sudah menjelang jam 10 malam di waktu Indonesia Tengah. Jikalau masih ada, Bapak Ibu boleh sampaikan di kolom chat atau Bapak Ibu juga boleh langsung open mic. Ya, dan mohon berkenan di kolom chat di situ ada presensi. Ya, mohon untuk diisi sebagai bahagian dokumentasi dari kegiatan kita pada malam hari ini.
Ada yang kolom presensi, sebentar saya copy ulang. Ya, jikalau ada Bapak Ibu yang baru bergabung itu, ya satu. Lalu kemudian untuk grup WA juga jikalau Bapak Ibu berkenan itu sudah ada juga. Ya, silakan sehingga kemudian kita bisa bersama-sama mempersiapkan kegiatan kita setahun yang akan datang. Katantaraan bulan Desember anu loga karya tujuan terakhir itu masuk ke situ dia dona kemana Ya. anu Ya, kalau masih ada Bapak Ibu silahkan. Kalau tidak ada, saya Untuk anunya ketikkan. Prof, barangkali sedikit Prof, untuk Silakan, silakan. lokasi ininya untuk apa seperti universitas yang kita kunjungi untuk tahun depan itu barangkali bisa diberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang eh, barangkali belum bergabung, Iya. bisa diberikan gambaran kampus mana saja yang akan kita datangi di 3 negara itu, Prof. Iya, Bapak Ibu meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua State Sunan Giri Bima. Pertama, insya Allah gambaran umumnya itu juga nanti saya akan posting di grup, namun saya mohon izin membacakan. 24, insya Allah kita tiba di Kuala Lumpur, di Bandara Kuala Lumpur International Airport. Lalu tanggal 25 kita ada pelatihan bagaimana mengakses informasi Scopus dan jurnal-jurnal di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian 26 kita di UUM, University Utara Malaysia. Lalu kemudian 27 kita di Fatoni University Thailand. 28 Fatoni University. 29 kita berangkat dari Thailand ke Uniza, University Sultan Zainal Abidin. Lalu kemudian tanggal 30 ya kita di UTEM, University Technical Malaysia Melaka, dan insya Allah tanggal 31 kita di National University of Singapore. Jadi paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perguruan tinggi selama 10 hari. Dan insya Allah di setiap perguruan tinggi itu ada seminar, ada pengabdian masyarakat yang kita laksanakan sehingga memenuhi kriteria untuk borang-borang kita. Namun demikian secara detailnya saya akan sampaikan di grup kembali dan yang paling penting tadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara memulainya? Cara memulainya adalah mari mulai siapkan paspor. Setelah siapkan paspor maka kita beli tiket pada saat terbuka nanti tanggal 24 Oktober tiba di Kuala Lumpur, lalu kemudian tanggal 2 November kita pulang dari bandara Kuala Lumpur ke kota tujuan kita masing-masing. Itu menjawab pertanyaan Bapak Ketua State Sunan Giri Bima. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Namun kalau tidak ada pertanyaan, ada konfirmasi, ada nomor WA saya sudah ketikkan di kolom chat. Ya, saya akan sangat senang sekali jikalau ada pertanyaan ataupun ada konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah juga rekaman dari kegiatan kita ini akan kita unggah ke YouTube sehingga kemudian Bapak Ibu boleh menyaksikan ataupun menyampaikan kepada kalangan internal kampus masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat.